Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Bella Firta bin Bahdim. Saya selaku moderator yang akan memandu pemaparan materi kelompok kami, yaitu kelompok 3, dengan pemaparan materi yang berjudul Teori Belajar Humanistik. Sebelum masuk pada pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Dabayanti, Vika Letvia, Bella Firta yaitu saya sendiri, dan ada Rosa Imelda, Elizabeth Iren, dan Tesalonika. Selanjutnya kami akan masuk pada tahap pemaparan materi, yang mana materi akan dipaparkan oleh anggota kelompok kami. Pengertian teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Tujuan utama para pendidik adalah membantu peserta didik untuk mengembangkan dirinya, yaitu membantu masing-masing individu untuk mengenal diri mereka sendiri sebagai manusia yang unik dan membantu dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. Tokoh teori humanistik. Yang pertama ada Carl Rogers. Rogers membedakan dua ciri belajar, yaitu 1. Belajar yang bermakna, dan 2. Belajar yang tidak bermakna. Belajar yang bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran dan perasaan peserta didik. Dan belajar yang tidak bermakna terjadi jika dalam proses pembelajaran melibatkan aspek pikiran akan tetapi tidak melibatkan aspek perasaan peserta didik. Yang kedua ada Arthur Combe. Combe berpendapat bahwa banyak guru membuat kesalahan dengan berasumsi bahwa peserta didik mau belajar apabila materi pelajarannya disusun dan disajikan sebagaimana mestinya. Padahal, arti tidaklah menyatu pada materi pelajaran itu. Sehingga, yang penting ialah bagaimana membawa si peserta didik untuk memperoleh arti bagi pribadinya dari materi pelajaran tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupannya. Prinsip-prinsip teori belajar humanistik. Pendekatan humanistik menganggap peserta didik sebagai whole person atau orang sebagai suatu kesatuan. Dengan kata lain, pembelajaran tidak hanya mengajarkan materi atau bahan ajar yang menjadi sasaran, tetapi juga membantu peserta didik mengembangkan diri mereka sebagai manusia. Peserta didik bukan sekadar penerima ilmu yang pasif. Purwo 1989. Ada pula beberapa prinsip teori belajar humanistik. Yang pertama, manusia mempunyai belajar alami. Kedua, belajar signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. 3. Belajar yang menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. 4. Tugas belajar yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan bila ancaman itu kecil. 5. Bila ancaman itu rendah, terdapat pengalaman peserta didik dalam memperoleh cara. 6. Belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik melakukannya. 7. Belajar lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. 8. Belajar yang melibatkan peserta didik seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. 9. Kepercayaan pada diri pada peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri. 10. Belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi teori belajar humanistik. Aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Maksudnya di sini, guru itu sangat penting dalam merangkul atau memberikan arahan kepada peserta didik. Guru memfasilitasi pengalaman belajar kepada peserta didik dan mendampingi peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Menurut Sumanto 1998,
Peserta didik berperan sebagai pelaku utama atau studi center yang memaknai proses pengalaman belajar sendiri. Diharapkan peserta didik memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya sendiri secara positif dan minimalkan potensi diri yang bersifat negatif, di mana peserta didik ini harus memilah dan tahu memilih apa itu yang positif dan negatif untuk kedepannya. Berikutnya, implikasi teori belajar humanistik. Menurut Zagoto dan kawan-kawan, peran guru dalam pembelajaran humanistik adalah menjadi fasilitator bagi para peserta didik, sedangkan guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan peserta didik. Ini seperti yang sebelumnya, di mana guru adalah kunci dalam menentukan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, mereka harus memiliki motivasi yang tinggi untuk mengajar dan keterampilan yang memadai dalam menjalankan tugasnya. Artinya bahwa guru sebagai pengelola pembelajaran, guru berperan dalam menciptakan iklim belajar yang memungkinkan siswa dalam belajar secara nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, guru dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar. Guru juga membimbing serta mengarahkan para peserta didik agar tetap di jalur yang benar, terlebih pada saat proses belajar mengajar. Psikologi humanistik memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator. Berikut ini adalah berbagai cara untuk memberi kemudahan belajar dan berbagai kualitas fasilitator, yaitu yang pertama, fasilitator sebaiknya memberi perhatian kepada penciptaan suasana awal, situasi kelompok atau pengalaman kelas. Yang kedua, fasilitator membantu untuk memperoleh dan memperjelas tujuan-tujuan perorangan di dalam kelas dan juga tujuan-tujuan kelompok yang bersifat umum. Yang ketiga, dia mempercayai adanya keinginan dari masing-masing peserta didik untuk melaksanakan tujuan-tujuan yang bermakna bagi dirinya sebagai kekuatan pendorong yang tersembunyi di dalam belajar yang bermakna tadi. Yang keempat, dia mencoba mengatur dan menyediakan sumber-sumber untuk belajar yang paling luas dan mudah dimanfaatkan para peserta didik untuk membantu mencapai tujuan mereka. Yang kelima, dia menempatkan dirinya sendiri sebagai suatu sumber yang fleksibel untuk dapat dimanfaatkan oleh kelompok. Yang keenam, di dalam menanggapi ungkapan-ungkapan di dalam kelompok kelas dan menerima baik isi yang bersifat intelektual dan sikap-sikap perasaan dan mencoba untuk menanggapi dengan cara yang sesuai, baik bagi individual ataupun bagi kelompok. Yang ketujuh, bila mana cuaca penerima kelas telah mantap, fasilitator berangsur-angsur dapat berperan sebagai seorang peserta didik yang turut berpartisipasi seorang anggota kelompok dan turut menyatakan pandangannya sebagai seorang individu seperti peserta didik yang lain. Yang ke-8, dia mengambil prakarsa untuk ikut serta dalam kelompok perasaannya dan juga pikirannya dengan tidak menuntut dan juga tidak memaksakan, tetapi sebagai suatu andil secara pribadi yang boleh saja digunakan atau ditolak oleh peserta didik. Yang ke-9, dia harus tetap waspada terhadap ungkapan-ungkapan yang menandakan adanya perasaan yang dalam dan kuat selama belajar. Yang terakhir, di dalam berperan sebagai seorang fasilitator, pimpinan harus mencoba untuk mengenali dan menerima keterbatasannya sendiri. Ciri-ciri guru yang fasilitatif adalah ciri-ciri guru yang fasilitatif dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama, merespon perasaan peserta didik. Yang kedua, menggunakan ide-ide peserta didik untuk melaksanakan interaksi yang sudah dirancang. 3, berdialog dan berdiskusi dengan peserta didik. 4, menghargai peserta didik. 5, kesesuaian antara perilaku dan perbuatan. 6, menyesuaikan isi kerangka berpikir peserta didik. Ketujuh, tersenyum pada peserta didik. Baik, saya akan membacakan kesimpulannya. Teori belajar
humanistik merupakan konsep belajar yang lebih melihat pada sisi perkembangan kepribadian manusia, berfokus pada potensi manusia untuk mencari dan menemukan kemampuan yang mereka punya dan mengembangkan kemampuan tersebut. Teori humanistik ini cocok untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Psikologi humanistik ini memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator